market capitalization itu apa sih? Apa gitu market capitalization itu? Jadi contoh doang nih, kayak ini aku cuma contoh kita punya Bitcoin ada 1 juta supply. Itu jadi ada 1 juta Bitcoin nih. Gampang ada 2 Bitcoin. Oke. Satu harganya 10.000 ya. Jadi 20.000 kan total kan? Iya. Itu market cap Kak. Oh, jadi total dari supply Bitcoin itu Dikali sama harganya. sampai sekali. Oh, oke. My goodness. Hai warga kreatif, buat kalian belum kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Semuanya berhubungan dengan industri kreatif, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan gue selalu bahas di channel ini. So buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe, di like, dan komen juga. So hari ini terinspirasikan dari live streaming gue di TikTok, dimana kalau kalian nggak tahu, gue 2 hari sekali selalu juga live di TikTok, abis gue upload di YouTube. Pas gue sesi Q&A gitu, gue kaget. Pas denger orang yang menginvestasikan dana dia sampai 90% nggak tahu market cap itu apa. Market capitalization itu apa sih? Apa gitu market capitalization itu? Interaksi itu menginspirasikan gue untuk bikin satu video yang mungkin buat kalian yang nggak ngerti, kalian nggak terekspos sama basic-basic terminologi di finance, jargon-jargon yang biasa orang finance pakai. Kenapa? Karena menurut gue bahaya banget orang-orang berani mengalokasikan sekian banyak persen dari dia punya porto ke sesuatu yang dia kasarnya layer atasnya aja nggak ngerti gitu loh. So gue harap hari ini video ini bisa memberikan kalian suatu pencerahan terhadap oh ternyata tuh ini ya, oh ini ya. Gua harap video hari ini bisa memberikan kalian informasi yang relevan untuk membantu kalian lebih ngerti lagi dunia finansial itu seperti apa. Terutama untuk pemula, buat kalian yang udah berkecimpung di dunia finance mungkin kalian bosen. Tapi di akhir video ini gue bakal coba kontekskan jargon-jargon di dunia finance, terminologi di dunia finance ini ke personal finance. Pertama yang paling simple, profit bukanlah cash flow. Keuntungan kalian itu tidak sama dengan cash flow-nya kalian. Jadi contoh gue punya brand baju. Dimana brand baju itu butuh bajunya kan. Berarti gue butuh punya supplier, butuh punya vendor. Dan gue untuk jual baju ini, mungkin gue butuh ke department store. Dan flow-nya seperti ini. Gue pesan 100 baju ke suppliernya gue. Dan harus bayar COD, cash on delivery. Pas udah deliver, harus bayar cash. Abis itu gue titip ke department store. Dimana kalau misalkan ada penjualan, akan dibayarkan di bulan berikutnya. Jadi invoice yang gue beli dari supplier, contoh 100 piece. Kuantitasnya 100 baju. Per bajunya adalah Rp30.000. Jadi yang harus gue bayar pas pengiriman ke gue punya gudang 100 kali 30.000, which is 3 juta. Pada hari itu juga gue coba jualan ke department store. Nah buat ngomong simpelnya, gue bisa menghasilkan di bulan itu mendapatkan penghasilan 50 piece. Dimana 50 piece itu gue jual dengan harga 100.000. Itu mendapatkan penjualan omset 5 juta. Balik ke poin profit tidak sama dengan cash flow. Kalau kita ngomongin profit, kita punya penjualan adalah 50 piece. 50 piece dikali 100.000 adalah 5 juta. Itu kita punya penjualan. Kita punya COGS, cost of goods sold, atau bahasa Indonesia harga pokok penjualan. 50 piece itu kita beli dengan harga 30.000. Jadi 50 kali 30.000 adalah 1,5 juta. Jadi 5 juta dikurang 1,5 juta berarti kita punya profit 3,5 juta. Tapi apakah artinya kita punya cash di bulan itu 3,5 juta? Kagak juga, karena kalau kita ngomongin ke laporan cash, kalau kita ngomongin cash flow, cash in dan cash out, arus kas. Arus kas kita adalah kita terima barang, kita out, kita ngeluarin uang 3 juta kan. Abis itu kita nggak ada cash in sama sekali, karena kita punya penjualan akan dibayarkan di bulan berikutnya. Jadi in terms of arus kas, kita tuh minus 3 juta pada bulan tersebut. Lalu ada yang namanya neraca keuangan, aset dan liability. Ngomong simpelnya, aset adalah apa yang beneran kita punya, liability adalah apa yang kita ngutang. Lalu ada yang namanya income statement atau laporan laba rugi. Dimana biasanya orang-orang ngitungnya adalah top line revenue atau gross revenue, omset kotornya kalian, pendapatan paling atasnya kalian, dikurangin sama COGS atau harga pokok penjualannya. Itu sama dengan gross margin atau gross profitnya kalian. Itu baru masuk ke yang namanya net revenue-nya kalian. Nah, dari net revenue kalian lagi itu baru dikurangin sama kalian punya expenses. Contoh kalian punya pengeluaran sewa gudang, pakai listrik, pakai internet, apapun itu pengeluaran kan. Jadi kalian punya net revenue dikurangin kalian punya expenses, baru dapat kalian punya profit. Lalu terakhir ada yang namanya cash flow statement atau yang tadi gue bilang arus kas.
Basically adalah kapan sih kita harus mengeluarkan cash-nya, kapan sih kita harus mendapat cash-nya. Buat kita secara cash flow kita sehat, kita nggak butuh ngutang. Lalu ada yang namanya book value. Nah, book value ini tidak sama dengan market value. Contoh ada perusahaan yang equity-nya tuh 184T dan dia punya share outstanding-nya 24 miliar. Untuk hitung book value dia in terms of equity, kita bisa hitung dengan 184T tersebut dibagi dengan outstanding share-nya dia, which is 24 miliar. Which is hasilnya 7 ribuan. Tapi kalau kita lihat ke marketnya ternyata bisa sampai 30 ribuan. Kenapa? Karena namanya book value itu adalah dengan historical data, based on yang sudah terjadi. Sedangkan market mengspekulasi bisa lebih besar lagi di kemudian hari. Untuk memperbesar kita punya operating income, banyak caranya. Bisa dari harga, apakah kita bisa naikin harga? Bisa dari volume, apakah kita bisa memperbanyak kita punya kuantitas? Bisa kita mix produknya dengan kita membuat produk yang baru dengan margin lebih tinggi? Kita bisa increase produktivitas dengan memperbanyak kuantitas tapi cost-nya tetap sama. Kita bisa dapat sourcing benefits di mana kita bisa negosiasi terhadap payment terms yang lebih baik untuk kepentingannya kita. Lalu kita juga bisa spending more di mana kita bisa mengeluarkan uang untuk biaya research and development. Kita cari sesuatu yang baru, kita cari model yang baru, nggak cuma kaos, mungkin ke celana, atau bahkan bisa bakar duit ke marketing tapi kita dapat penjualan. Lalu ada yang namanya time value of money. Exercise-nya gampang banget. Kalian prefer dapat 100 ribu sekarang atau 100 ribu di tahun depan? Coba jawab, 3, 2, 1. Mendingan sekarang kan? Kenapa? Karena kalau di tahun depan kalian berasa, loh, kalau tahun depan mah beda lagi harganya bro. Thought exercise-nya seperti ini. Kalau misalkan kita ngomong tahun depan ya, kita biasanya pada minta bunga kan. Buat lebih simpelnya, kita orang-orang biasa pakai rate-nya deposito, dimana kita asumsi aja 5%. Untuk kalian pengen terima 100 ribu di tahun depan, harus ada bunganya kan. Jadi contoh, kalau 5% dari 100 ribu berarti 105 ribu. Terminologi finance ini menurut gue bisa dikontekskan juga ke kalian punya personal life. Contoh profit nggak sama cash flow. Kalian itu sebenarnya kalian punya net yang masuk ke kalian punya savings itu berapa duit. Karena kalian juga harus tahu kan setiap hari itu kalian tuh keluar berapa duit. Ada arus kas yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya kalian. Terutama kita yang sudah berkeluarga. Curcol. Berkorelasikan ke sistem kakak ibu yang gue pernah bahas di video ini, inilah pentingnya kenapa kita butuh tahu arus kas kita kemana aja buat kita bisa planning terhadap savingsnya kita. Terhadap net profit diri kita sendiri pada bulan tersebut. Lalu kita juga bisa pakai aset dan expenses. Kalau misalnya kita membeli sesuatu, kita bisa membuat keputusan membeli kita dengan melihat barang itu aset atau expenses. Coba kalian lihat, barang itu sebenarnya itu aset atau liability. Contoh kamera, apakah itu aset atau itu liability? Contoh kalau misalnya kalian beli itu mobil, apakah itu akan harganya makin naik atau makin turun? Makin turun kan? Tapi pas kalian beli mobil tersebut, apakah itu membantu menaikkan pendapatannya kalian? Jadi cari aset yang bisa membuat income kalian lebih produktif lagi. Terutama buat kalian yang konteksnya itu lagi surviving, semua pembelian kalian harus dikontekskan ke kebutuhan. Kalau kalian mau nyari ke keinginan, gak apa-apa. Tapi coba pikir, bisa jadi sesuatu yang diperjualbelikan gak ya? Lalu kalian juga banyak banget untuk cara menambahkan kalian punya pendapatan. Kalian bisa minta naikin gaji kalian atau naikin rate card-nya kalian. Kalian bisa nambahin waktu kerjanya kalian secara volume. Kalian juga bisa mixing dengan memakai topi lain. Contoh kalau misalnya ini gue pakai topi YouTuber, gue mungkin ada topi fotografer. Sourcing dimana kalian mungkin juga bisa delegasi. Kalian bisa bikin tim dimana tim tersebut ngebantu kalian di income stream yang lain. Lalu yang menurut gue make sense banget adalah spending. Like research and development. Kalian spend ke sesuatu directly correlated ke income kalian di masa depan. Gue harap video hari ini bisa memberikan kalian sedikit pencerahan terhadap dunia finance ini. Gue rasa untuk berkecimpung di dunia saham, mau kalian main atau investasi, menurut gue kalian butuh tahu jargon-jargon finance seperti ini. Yes, masih banyak banget jargon-jargon finance lain yang harusnya bisa gue kupas lebih jauh, tapi nggak mungkin cukup untuk waktu videonya sekian. Gue rekomendasi kalian buat coba cari buku yang ngomongin ini lebih detail lagi. Contoh Finance for Non-Financial Manager. Fungsinya apa? Buat kalian yang mau berkecimpung di dunia saham, kalian beneran tahu kalian tuh beli apaan. Itu yang gue kadang-kadang agak bingung sih sama orang-orang yang berkecimpung di dunia saham, yang main saham. Kalian kalau misalkan beli baju, kalian pengen tahu kan ini made in apa, brandnya apa. Tapi kalau misalnya main saham, kalian peduli amat gitu loh. Kayak yang penting beli aja. Itu tuh yang menurut gue sih, gue khawatir sama ekosistem saham di Indonesia. Menurut kakak, masukin 90% dari aset kita ke kripto tuh termasuk keputusan yang salah nggak sih? Salah. Balik ke video TikTok live-nya gue mau kasih tahu bahwa gue on the record bilang, kalau ngomongin kripto, specifically kripto, gue rasa nggak wise, nggak bijak kalau kalian
taruh lebih dari 1% dari portofolio kalian. Karena menurut gue itu sangat volatile. Resikonya sangat tinggi. Buat lebih detailnya kalian bisa nonton video gue yang ini. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notif ya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif!